Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Bayu, saya akan mengulang pertanyaan tadi, mungkin minta penjelasan yang agak detail gitu ya. Antara perpaduan pemeliharaan ikan antara gurame, nila sama lele itu. Untuk yang pemula yang baru mulai belajar, sebaiknya seperti apa dan pakannya itu yang murah kita kasih apa gitu. Demikian Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sampai kertas terakhir ternyata ya. Masih tutup. Karena tidak ada tempat nulis. Jadi begini, konsep kolam. Ikan itu Bapak Ibu, nomor satu yang dia butuhkan air, pasti ya. Air itu supaya sehat, air itu harus kena udara. Di dalam air ada muncul namanya fitoplankton. Fitoplankton ini Bapak Ibu ketika siang hari dia mengeluarkan O2, oksigen. Tetapi ketika dia malam hari dia mengeluarkan CO2. Sehingga kalau malam ikan yang tidak dapat oksigen dia akan megap-megap di luar semuanya. Dia akan di atas semua cari udara di atas. Supaya kolam ini terjadi adanya udara berarti harus ada kegerakan, namanya ada angin. Angin itu adalah udara yang bergerak, itu lewat aerator bisa, lewat kincir bisa. Tetapi itu kalau ada listrik. Kalau seandainya tidak ada listrik berarti kita perlu pengaduk. Pengaduk di dalam kolam. Sebenarnya bukan lele Pak, nomor satu ikan atas itu nila. Ikan tengah ini bisa gurami. Ikan bawah bisa mas. Mas ini luar biasa. Bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Tugasnya dia adalah ngaduk. Seperti di laut. Kenapa ikan di laut jenisnya banyak? Ya enggak tahu Pak, besok kalau kita sudah meninggal, kalau kita ketemu Gusti Allah kita tanya. Kenapa ikan di laut kok jumlahnya banyak, macamnya banyak? Kita kan enggak tahu. Nah, kalau saya jadi manusia yang bodoh, saya cuma lihat saja gerak-geriknya ikan. Ikan itu nila itu paling hobi di atas. Gurami dia di tengah, naik turun dia gerak. Terus habis gitu ikan mas dia ngaduk Pak. Kalau ada kolam bul, ada hitam gitu kan. Itu ulahnya si ikan mas itu. Nah tujuannya apa? Ketika ini bergerak bersama-sama, maka yang terjadi adalah pupuk naik. Sehingga apa? Kolamnya tambah subur. Dimakan, diaduk, ikan bergerak ke kanan, ke kiri. Ikan itu sedang membuat satu sistem dalam hidupnya sendiri. Terus yang kedua, seandainya saya tidak ngasih makan ikan sama sekali di kolam, ikannya masih besar enggak? Bisa besar atau tidak? Besar tapi lambat, tapi bisa enggak? Kenapa kok bisa? Tadi ikan makan ada lumut di pinggir, betul ya? Dimakan oleh ikan. Kalau Bapak Ibu lihat kolam-kolam ini, kalau siang hari ikan makan semua di pinggir tembok, makan lumut. Setelah dia makan lumut, buang kotoran tidak. Kotorannya di mana? Jatuh. Jatuh di bawah, dia karena di kolam tanah biasanya dia terproses dengan bakteri lokal. Keluarlah pupuk. Pupuk ini kalau ikan jenisnya beda, ini diaduk dul, dia naik. Tanaman airnya terpupuki. Fitoplanktonnya subur lagi, dimakan lagi oleh ikan. Setiap hari dilakukan terus-menerus. Makanya ikan walau tanpa diberi makan, dia tetap hidup. Paham di sini? Dan itulah ekosistemnya. Loh ini tidak cepat besar Pak. Yang kepengen cepat-cepat kan kita kan. Paham maksud saya? Iya. Kalau pengen cepat besar kan makan ya Pak ya. Kepengen cepat itu kan kita. Cepat dipanen, cepat lagi. Loh kalau kita cepat meninggal juga tidak seneng loh Bapak Ibu. Oh, iya. Kita itu kepengen cepat kalau yang baik bagi kita, betul kan? Kalau yang tidak enak bagi kita,
Enggak mau, jangan cepet datang, kan gitu kan. Karena itu kita cepet itu juga resiko. Lebih baik bersyukurlah dengan apa yang ada. Jalani dengan apa yang ada. Kalau ikannya dengan cara seperti ini, kalau tanpa beli pakan, tanpa diberi pakan sama sekali, kepadatannya rendah sekali. 1 meter bisa isi cuma 5 atau 10. Tetapi kalau kita bisa beri pakan, kepadatannya bisa tingkatkan. Kalau kita bisa bantu dengan air mengalir walaupun sedikit, kepadatannya ditingkatkan lagi. Sehingga apa? Ingat baik-baik, teratur dan seimbang. Seimbang itu apa? Antara yang masuk dengan yang keluar seimbang, oksigen yang masuk mencukupi untuk ikan, sehingga apa? Ikan itu bahagia. Saya Bapak Ibu setiap malam, hampir setiap malam saya itu senang duduk di kolam sambil nyenteri ikan-ikan. Saya melihat apakah ikan-ikan saya kekurangan oksigen atau tidak. Untuk apa? Menentukan dosis. Nah, dari sanalah sebenarnya kita sedang belajar semuanya. Jadi konsepnya Bapak Ibu bukan ikan tanpa makan, ikannya tetap makan. Cuman pakannya tidak boleh beli. Hari ini, teori ini kita luncurkan, ini meruntuhkan banyak sekali raksasa. Karena apa? Hampir semua orang yang pelihara ikan, konotasinya adalah pelet. Betul atau tidak? Jangankan gitu, anak buah saya sendiri, Pak yang kecil-kecil ini harus dikasih pelet. Ngajari dia ke organik susahnya minta ampun. Tapi tidak masalah. Peletnya berapa? 27.000 Pak kalau yang pakan yang untuk benih. Nah karena itu saya minta tolong. Kita merubah sulit. Tetapi kalau kita tidak merubah, kita yang salah. Tugas kita Bapak Ibu, saya minta tolong, lakukan saja. Doing saja. Kerjakan saja. Nanti Bapak Ibu seperti juga akan jadi magnet-magnet di daerahnya masing-masing. Bisa sama, kasih bakterinya. Jadi begitu 2 minggu sekali kasih pembenah tanah. Supaya apa? Kotorannya kan tetap ada Pak. Kotoran tadi diolah jadi pupuk. Pupuknya apa? Pupuknya air. Yang diolah bukan tanah, tapi yang diolah kotoran. Kotoran tadi yang Bapak Ibu buat yang namanya pembenah tanah itu berisi nitrobakter. Nitrobakter itu salah satunya mengubah amonia NH4 menjadi NH3. Mengubah racun, racunnya itu gas metan berubah menjadi makanan plankton. Kalau sistem terpadu dengan air yang salinitasnya 10-15 ppm itu terjadi. Bisa Pak. Sampai maksimal di 45 sampai 50 Pak. Maksimal di 45 sampai 50. Fitoplanktonnya asola tetap hidup di tempat itu Pak dan subur. Gini, air laut itu isinya apa tuh Bapak Ibu? Garam kan? Garam itu apa sih? Apakah garam itu cuma NaCl saja? Tidak, di dalamnya ada macam-macam mineral di dalamnya. Lah macam-macam mineral itulah sebenarnya pupuk alami. Penciptaannya garam kemarin kan sudah saya jelaskan kan. Garam itu muncul apa? Bukan dari batuan saja. Gara-gara dari pucuk gunung bawa daun sampailah ke laut. Dan air garam itu air yang subur. Sebenarnya suatu tanaman Bapak Ibu pupuk pakai garam sama dengan pupuk urea kok. Cuman dosisnya harus kecil. Maksimal berapa? 15 ppm. Kalau untuk tanaman. Paham di sini? Siap. Kita akan makan siang atau foto dulu ini Pak Bambang. Oh sebentar, satu lagi Pak. Oke. Sedikit dari 10 satu aja. Mungkin tidak sampai 10%.